Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang agak gedean sedikit ada enggak saya yang ini? tes. Nanti disangka DJ kita di Munasah, bahaya gitu. Soalnya ada tampang-tampang nge-rap sedikit gitu. Yang lain aja mic-nya ada. Jangan dipakai. Nampak kali DJ-nya Wak nanti. Kita DJ kan? Ini ya. Oh, nggak pernah jadi DJ Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal hikmah wal iman wal islam. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin bihaqqi sayyidil mursalin wa bihaqqil qur'anil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, sidang jamaah pengajian yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mula pertama takrim wa taqdim ala ra'isa fi hadhil qaryah, penghormatan kita kepada pimpinan kita di desa ini, desa Kampung Baru, Bapak Peci, Bapak Sekdes, Tuhaput dan Tuhalapan, semua para dusun, unsur kepemudaan dan juga masyarakat luas yang insya Allah sudah berhadir di tempat ini. Sama-sama kita doakan anzidir rahmah wassalamah wassihah wal barakah wal afiyati wan ni'mah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wasaniyah, kemudian penghormatan kita yang tidak terhingga pula kepada para donatur yang dengan kesediaan dari para donatur sehingga acara kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di sini ada ayahanda kita Sayyidul Habib Zainuddin Al-Mahdali, kemudian ada keluarga almarhum Abdul Ghani bin Muhammad Tahir yang walaupun beliau sudah tidak ada, tapi alhamdulillah zuriat beliau, keturunan beliau masih tetap menjadi donatur kita. Juga ada juga di sini Abanda Bang Pan, kemudian seluruh akhawatina fillah, jamaah ibu-ibu yang kedengarannya, kabarnya dari tadi pagi udah mulai masak-masak. Ini sinyal baik untuk kita, berarti kita malam ini ada acara pokok. Acara pokoknya makan-makan. Acara sambilannya adalah pengajian. Nah, jadi kita ulang ya, acara pokok kita di sini makan-makan. Makanya alhamdulillah banyak yang hadir gitu ya. Nanti acara sambilannya baru ngajian. Nah, jadi terima kasih yang tak terhingga kepada akhawatina fillah, jamaah ibu-ibu. Sebelum kita mulai masuk ke bab yang serius, karena kebetulan di sini berkumpul bapak-bapak dan ibu-ibu, kebetulan pula ada sedikit keluhan dari bapak-bapak kepada ibu-ibu. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang curhat ke kami. Jadi di sini kami sampaikan, nggak bilang bapak-bapaknya yang mana. Ustadz, kata bapak-bapak sama kami, Ustadz lihat istri kami itu Ustadz, itu udah cantik Ustadz. Kayak mana lah hancurnya istri kami lah yang tahu itu Ustadz.
Setelah saya lihat pribadi, memang benar. Kalau seandainya mati lampu ini, bercahaya menasah kita karena ibu-ibu. Tapi kalau di rumah, kita kadang-kadang jarang berhias. Ini ngemain ibu-ibu dulu, pokoknya belakangan. Kadang Ustaz, kata si bapak, jam 1 dia baru mandi Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, daster yang udah 3 tahun dibeli itu yang dipakai Ustaz, mana pecah lagi udah ketiaknya, itu kata si bapak. Itu curhatan sekaligus dorongan kepada kita, bagaimana kita sebagai wanita bisa mengapresiasikan diri sesuai prioritas yang jadi kewajiban kita untuk berbakti. Kewajiban pertama seorang istri adalah kepada suami. Kewajiban kedua seorang istri adalah kepada mertua. Kewajiban ketiga baru orang tua sendiri. Itu pun dari izin suami. Sehingga penting bagi ibu-ibu kalau di rumah itu berhias. Saingan ibu di luar banyak. Nggak percaya? Saingan ibu-ibu di luar banyak. Lebih muda, lebih cantik, lebih ramah ketimbang ibu-ibu di rumah. Nah, jadi karena kita sadar saingan kita di luar banyak, kalau kita di rumah, dok yang berhias, dek mana mesti gangan bili gadan, Negeri kadang-kadang kita mau bili gadan, orang-orang tambang bakal mano, jangan. Spesial. Kenapa? Karena saingan kita banyak di luar. Jangan nanti kalau udah dapat saingan, baru pakai gincu awak juga yang boleh mano, Kalau udah dapat saingan, nggak guna lagi menyokan lain. Cigolongna, tapugat, mangat, gubekna. Kita semua tahu sedikit ini cara oleh Purina Wawat. Sedikit ini. Kita semua sadar bagaimana Sayyidatuna Fatimah saat dia bertanya kepada Rasulullah, wahai ayah, siapa wanita-wanita yang awal-awal masuk surga, wahai ayah? Rasulullah menjawab, al-awwalu ummuki, yang pertama itu ibumu, Sayyidatuna Khadijah. Summatani, wahai ayah, yang kedua siapa ayah? Yang kedua adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Summasalis, yang ketiga siapa ayah? Yang ketiga adalah siapa namanya? Maryam. Ibunda Nabi Allah Isa. Yang keempat siapa ayah? Yang keempat adalah Masyitah, tukang sisir anak Fir'aun. Summal khamis, lalu yang kelima siapa ayah? Muti'ah, wahai anakku. Kak Muti'ah istrinya Bang Amr bin Yasir, istri keduanya Muti'ah namanya. Iya, bayangkan itu. Yang ketiga Muti'ah. Fatimah mikir, lah ayah, aku kan anakmu ayah, kok bukan aku yang kelima, kenapa disalib sama Muti'ah? Ternyata dalam Islam gak ada orang dalam. Anak Nabi pun gak laku, maaf ini, karena penasaran si Fatimah, lalu dia pergi, ayah, cukup dulu ayah, aku mau lihat bagaimana Kak Muti'ah. Keluar dia dari rumah menjumpai Muti'ah. Di bawahnya anaknya satu bernama Hasan, usianya 7 tahun. Diketoknya pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Muti'ah dari luar, dari dalam. Dibuka Muti'ah pintu, dikeluarkannya kepalanya dari pintu. Dek Fatimah, ada apa dek, ngapain ke rumah? Aku ada perlu kak sama kakak. Aduh dek, maaf ya dek. Kau datang sama siapa dek? Sama anakku kak Hasan. Dek, kakak belum minta izin sama abang. Abang sedang nggak di rumah. Mohon ya dek, jangan sakit hati, kakak nggak bisa nerima adik masuk ke rumah. Bayangkan itu, anak Nabi yang datang demi menghormati suami, nggak dikasih masuk tuh anak Nabi ke rumah, padahal sama-sama perempuan. Padahal kalau kita nggak usah anak Nabi, baru ponaan kecil minta masuk, udah masuk kan? Kenapa? Karena beda kita. Kenapa penghormatan Sayyidatuna Muti'ah kepada suaminya?
Satu pelajaran, besok kau balik ya dik, besok balik dia, bawanya si Husin, nggak bisa masuk juga yang dapat izin Hasan. Datang dia kali ketiga, dibawanya dua-dua, Hasan dan Husin, baru boleh masuk. Begitu masuk ke dalam, jumpa Hasan wal Husin, duduklah dik, kata Muti'ah kepada Fatimah. Ini pelajaran untuk ibu-ibu sebelum masuk yang seriusnya. Dik, ini waktunya udah hampir siang, kakak harus masak dulu ya dik, adik duduk aja di sini. Masuk si Muti'ah masak, anak Nabi ditinggalkannya di ruang tengah. Itu anak Nabi loh. Tapi kalau istri kita pulang si bapak jam 2, aku lapar ma, papa nggak tahu, itu ibu PKK di luar. Aku nggak perlu tahu, aku lapar. Oh lapar, masak sendiri aja dulu. Nah, terakhir bapak masak Indomie di dalam. Kenapa? Timbang ibu PKK yang kita kawani. Ini anak Nabi loh. Jadi penting, durhaka kepada suami ujung-ujungnya neraka. Sehingga dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, syarat agar perempuan saat dia muslim mudah masuk surga itu cuma dua. Yang pertama, lebih dahulu mati daripada suami. Jadi siap-siap. Syarat seorang istri yang muslim agar mudah masuk surga dua. Yang pertama, lebih dahulu mati daripada suami. Dan sebelum mati, kasih pesan sama suami, Pak, kalau aku mati lebih dulu, bilang ya Pak, aku ikhlaskan engkau istriku, engkau masuk surga. Jadi syaratnya mudah. Ikhlas suami melepas istri meninggal, insya Allah masuk surga. Tutup ya, mati duluan. Bapak yakin saya pasti ikhlas. Sekarang pun ditanya pasti ikhlas. Yakin saya. Mau nengok mana bapak yang nggak soleh, tetap dia aku ikhlas juga dik. Kalau kau duluan. Jangan tanya kenapa. Udah, itu intinya. Yang perlu kita jelaskan adalah keluhan sudah disampaikan. Keluhan beberapa jamaah laki-laki. Jangan cuma berhias saat mau pergi keluar rumah, tapi berhiaslah saat di rumah. Kenapa? Karena saingan kita banyak di luar. Paket baby glow sekarang cuma 1,4 juta. 5 tahun yang lalu 2,8 juta loh. Jadi sesekali sisihkan uang, masuk ke sauna gitu kan. Biar nampak sedikit awak. Tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati suami biar nggak dapat yang lain. Udah, selesai untuk ibu-ibu. Tersampaikan amanah insya Allah. Sekarang kita masuk ke bab yang serius. Jadi jangan dibilang nggak ada candanya, kita masuk ke bab yang serius. Karena kebetulan 1 bulan kurang lebih ke depan kita akan masuk ke dalam 1 bulan yang secara syariat di sana kita diamanahkan untuk melakukan syariat bernama kurban atau Aidil Adha. Jadi malam ini kita sedikit akan membahas masalah tentang syariat kurban secara keseluruhan. Dulu waktu di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah bersama Sayyid Alawi, kami juga sempat beberapa kali menjelaskan tentang syariat kurban, tapi tidak dipadatkan jadi 1 jam. 1 bulan pertemuan membahas masalah kurban. 1 bulan pertemuan. Itu mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. 1 bulan pertemuan. Membahas pertama masalah dalil-dalil kurban. Sebelum kita membahas dalil-dalil kurban, kita semua tahu bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis merupakan puncak dari semua dalil yang ada dalam syariat Islam. Saya berikan bayangan dulu. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang memiliki ribuan daya faham dan ribuan pemahaman, bukan cuma pada ayatnya tetapi pada kalimatnya. Secara garis besar, ayat Al-Quran yang konon katanya 6.666 ayat itu bagi yang belum ngitung. Kalau udah ngitung nggak akan sampai segitu. Tapi karena banyak wajah-wajah yang belum ngitung, kita katakan saja segitu.
tersusun dari 77.934 kalimat. 77.934 kalimat. Satu kalimat saja memiliki begitu banyak makna dalam Al-Quran. Satu kalimat. Bahkan Allah sendiri yang menjelaskan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109 yang sering kita baca di hari ataupun malam Jumat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Satu kalimat saja memiliki begitu banyak makna. Ingat, satu kalimat. Sehingga untuk memahami ilmu Al-Quran, yang pertama kali wajib kita miliki adalah kemampuan hati dan jiwa menerima perbedaan cara berfikir. Imam Zarkasi berkata dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran, in annahu ma min naw'in min hadhil anwar walau aradal insanu istihsa'ahu lastafaral umrahu walam yukhtim amrahu. Beliau berkata, pembagian dari ilmu Al-Quran itu sampai 47 cabang. 47 cabang. Imam Zarkashi 791 tahun kemeninggalannya. Kemudian sampai ke era Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dari 47 cabang ilmu Al-Quran, beliau berkata berubah menjadi 80 cabang. Anwa'u kutubul Quran, anwa'u kutubi ulumil Quran tablughu mi'ah, sampai 100-an. Kata siapa? Jalaluddin Al-Mahalli. Dari semua pemahaman tersebut, ada begitu banyak cara pandang, ada begitu banyak cara fikir, ada begitu banyak metode yang diambil sebagai dalil. Tujuan saya menjelaskan ini, kenapa? Karena kalau kita membaca dalil, nanti jumpa orang yang berkata, ini wajib Ustadz, kenapa ini tidak? Karena Al-Quran luas, kita harus terima perbedaan. Contoh, masalah kurban. Siap-siap menerima perbedaan bagi kita semua. Dalam masalah kurban, Syekh Al-Imam Abu Bakar Syattah, Sayyid Abi Bakar Syattah, mengarang satu kitab. Saat beliau membaca kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mensyarah kitab tersebut menjadi I'anatul Talibin. Ini yang bagi yang ngaji, tolong koreksi nanti. Kenyan dengku jud. Mudah-mudahan menanya. Ada Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari saat dibaca oleh Sayyid Abi Bakar Syattah, beliau takhrij menjadi kitab I'anatul Talibin. Pada bab kurban, beliau berkata bahwasanya menunjuk satu hewan kurban, mengatakannya sebagai hewan kurban, hukum kurban menjadi wajib. Satu. Bagaimana maksudnya Ustadz? Datang kita mau beli, kami sama Pak Alek, kebetulan panitia kurban. Datang, ayak Pak Alek, mau aja, ayak minta limu tanya ke kurban. Ya, begitu datang kita ke tempat agen bilang, mau cari apa Ustaz? Cari lembu rencana untuk Idul Adha. Ini Ustaz, ini lembu kurban Ustaz. Maka agen yang mengatakan ini lembu kurban sudah wajib kurban ke dia. Syekh Zainuddin Al-Malibari yang disyarah oleh I'anatul Talibin. Bab zabih, bab hewan sembelihan kurban. Okey, saat kita memegang dalil satu pada Syekh Zainuddin Al-Malibari yang ditakhrij oleh I'anatul Talibin, Sayyid Abi Bakar Syattah, kita naik sedikit ke atas.
di atas kitab I'anatul Talibin di pesantren diajarkan kitab Kanzur Raghibin Al-Mahalli Syarah Minhajut Talibin An-Nawawi. Naam. Mari awak berdayah mari. Jangan tunjuk ke nanti, naam. Yang ke home. Jadi tunjuknya ke yang mengerti gitu ya. Kanzur Raghibin Al-Mahalli Syarah Minhajut Talibin An-Nawawi punya syarah namanya Bulqaini wa Hamira atau Wal Humaira. Beliau menjelaskan syarat menjadi nazar harus terpenuhi. Tidak sah berkata ini nazar apabila tidak ada syarat sah nazar. Dua kitab tersebut saja sudah beda pemahaman. Dan yang biasa tabut badayah yang lumpugah. Menyotadang Bah Said Abi Bakar Syata, ilung lu minta lemau kurbun yang ayangnya lemau kurbunnya tengku yang pegahnya kau wajib kurbun kegaknya. Pakai bahasa Aceh, sang sekerta kuno. Satu. Tapi kalau kita memegang kepada syarahnya Mahalli, Kanzur Raghibin Al-Mahalli, Bulqaini wa Hamira atau wa Humaira, beliau berkata syarat sah nazar harus sesuai dengan tata cara syariat pada nazar. Pertanyaannya, dengan nunjuk ini hewan kurban, apakah dia dianggap nazar? Kalau enggak, marah Said Abi Bakar Syata. Karena Said Abi Bakar Syata berkata itu wajib sebagai nazar. Tapi kalau kita memegang kepada Bulqaini wa Hamira, hai tambang nazar nyentengku. Karena yang disebut nazar adalah keinginan langsung dari hati dalam isbat penyebutan wajib untuk melakukan kurban, maka hukumnya jadi nazar. Kalau cuma sekedar omongan, dia nggak jadi nazar. Karena kalau cuma sekedar omongan, kita sering lewat. Begitu kita lewat, dan nyanto, wah inang dro kunyan, tebak lagai. Padahal kan, kaji kau inang tanya yang bukan? Ya sempat je nazar kah? Kumah. Nah, ingat kalimatnya. Nah, jadi perbandingannya satu, dua fatwa kitab dengan dua fatwa berbeda, tergantung kita. Kita nggak bisa bilang Said Abi Bakar Syata dengan kitab I'anatul Talibinnya salah. Dan kita juga nggak bisa bilang Bulqaini wa Hamira itu salah. Yang penting, yang bisa bagaimana? Yang cocok dengan Abi Bakar Syata ikut. Yang cocok dengan Bulqaini wa Hamira atau wa Humaira ikut. Kita milih yang mana? Dalam syariat kita baca satu kitab. Nama kitabnya adalah Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Nama pengarangnya Abu Muhammad Al-Haramain, murid langsung dari Imam Al-Muzanni. Al-Muzanni murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau juzuk keempat Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab, beliau merincikan, saya nggak jelaskan pakai bahasa Arab karena memang muka-muka kita bukan muka orang Arab. Nah, muka kebanyakan makan jengkol sama putih Cina kan nggak cocok ngomong bahasa Arab. Langsung saya jelaskan saja. Kurban itu wajib yang pertama apabila dia nazar. Nazar itu sah apabila diisbatkan dalam hati dengan keyakinan yang kuat dengan hukum mubah ke atas. Kalau makruh dan haram maka nazar tidak sah. Ya Allah, menyebusuk heboh nomor malamnya ya Allah, haji pada murotik usi kurbun. Itu hukumnya jadi haram, maka hukum nazar tidak sah. Berarti kurban tak wajib. Atau enggak begitu, ya Allah istriku sakit-sakitan ya Allah, kalau cepatlah dia mati ya Allah, aku bisa cari yang lain, ku nazar satu lembu besar ya Allah. Umpama ini, jangan jadikan doa beneran ya, umpama. Nah kan, maka itu pun hukumnya nazar tidak terjadi karena dilarang dalam syariat. Tapi hukum yang mubah sah. Mana contoh nazar? Seperti yang tadi, kalau jadi lewat PPTK untuk tahun ini, nazar kambing 1 di bulan haji. Maka jadi lewat hukum nazar jadi wajib. 1. Yang kedua, hukum kurban wajib dari kurban amanah. Kurban amanah. Duduk-duduk kita sedang sama ayah atau sama kakek. Si kakek cerita, hanya padu murotunya orang haji.
sang cibulun tu mungkin sebulan lagi kakek. Pakon kakek, kenapa kek? Entahlah nak, kok kayaknya pengen kakek kurban. Kalau kakek nggak panjang umur nak, karena kakek pun sekarang gak ada rezeki. Kalau kau ada rezeki nak, mau kan kau kurban untuk kakek? Mau kek? Qadarullah ternyata benar meninggal si kakek. Kita sudah berkata mau, maka hukum menunaikan kurban kakek dalam bentuk kurban amanah hukumnya wajib. Nah, kemudian yang jadi problematikanya sekarang untuk menunaikan kurban wajib syarat ketentuan berlaku. Satu, kurban wajib yang menjadi mustahik kurban itu wajib fakir dan miskin. Tidak boleh ada yang lain. Dan tidak boleh dinikmati oleh ahli kurban. Beda sama kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, sepertiga boleh diambil yang berkurban. Lalu pertanyaannya, kalau kita tahu yang wajib menerima kurban wajib cuma fakir dan miskin. Nampak pelangak, kasih minum. Dehidrasi nggak bisa ngerti ini. Dehidrasi nggak nyambung nanti bahaya gitu ya. Kalau cuma fakir dan miskin yang boleh diberikan sebagai mustahik kurban, yang berhak menerima daging kurban wajib, kalimatnya daging kurban wajib, udah. Lalu kita mengambil fatwa Sayyid Abi Bakar Syata, nunjuk aja bilang ini lembu kurban, jadi kurban wajib. Pertanyaannya, udah berapa kali orang